Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat ya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini lolos tahap 1 angkatan 15 ya, calon fasilitator ya, program guru penggerak. Bapak dan Ibu silakan persiapkan diri dengan baik ya, karena Bapak dan Ibu nanti akan melaksanakan seleksi tahap 2 yaitu adalah wawancara. Di sini kita bisa lihat di pengumumannya ya, bahwa sejumlahnya 1.730 pendaftar ya, dari pengajar praktek angkatan 3, 4, atau 5. Kemudian dinyatakan lulus tahap 1 sejumlah 1.114 orang ya, dengan daftar terlampir. Maka Bapak dan Ibu, apabila masuk di lulus tahap 1, Bapak dan Ibu akan berhak mengikuti seleksi tahap 2 yaitu wawancara yang akan dilaksanakan secara daring ya atau online pada rentang tanggal 2 sampai 5 Mei tahun 2023. Kemudian jadwal wawancara akan disampaikan di halaman SIM PKB Bapak Ibu ya, di aplikasi Guru Penggerak. Bapak Ibu silakan cek secara berkala ya untuk mengetahui jadwal wawancara. Bapak dan Ibu, ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan pelaksanaan wawancara. Bapak dan Ibu harus persiapkan diri, baik mempersiapkan perangkat ya, laptop, kemudian aplikasi Google Chrome. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan hadir 5 menit ya sebelum pelaksanaan wawancara dilakukan, yaitu sekitar 5 menit. Kalau saya kemarin itu adalah 30 menit ya sebelum wawancara dilaksanakan, dan alhamdulillah 30 menit sebelum berlangsung dan asesornya siap, maka bisa dimulai. Kemudian wawancara akan dilaksanakan sekitar 60 menit ya atau 1 jam. Silakan Bapak dan Ibu menyiapkan hal-hal berikut ya. Ruangannya harus kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, tersedia akses listrik dan internet. Ada alat dan bahan yang diperlukan, jaringan internet yang baik. Kemudian silahkan laptop atau perangkat elektronik dengan kamera dan speaker yang berfungsi dengan baik. Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan tes dulu ya, tes di dalam sebelum pelaksanaan wawancara. Bapak Ibu bisa melakukan Google Meet bersama temannya ya untuk melakukan pengetesan perangkat. Kemudian Bapak dan Ibu silakan letakkan laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan suara dengan baik. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencoba dulu ya suaranya apakah terdengar dengan baik ya, baik itu mikrofonnya atau speakernya. Kemudian Bapak dan Ibu apabila nanti di tengah jalan terputus ya di dalam pelaksanaan wawancara, Bapak Ibu bisa gabung kembali dengan link yang sama ya Bapak Ibu ya, dengan link atau tautan yang sama. Kemudian itu adalah petunjuk umum Bapak dan Ibu, ini ada petunjuk khusus ya, kurang lebih seperti ini. Jadi peserta mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal yang diberikan. Kemudian wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti di dalam pelaksanaan wawancara, ini pengalaman saya ya, Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan itu dengan jujur ya dan sesuai dengan pengalaman. Ya karena biasanya di asesor itu nanti akan menanyakan ya kegiatan apa saja, program-program ya, pelatihan, kemudian alasan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini itu apa, kemudian apa kelebihan Bapak Ibu ya, termasuk nanti hal-hal apa yang Bapak Ibu akan lakukan ya untuk memperlancar kegiatan eh, fasilitator ya, apabila Bapak Ibu nanti dinyatakan lulus sebagai fasilitator. Kemudian di sini adalah kompetensi calon fasilitator Bapak Ibu ya. Ada tujuan, visi misi ya, inisiatif untuk mengambil tindakan, pembelajaran yang berkelanjutan, kematangan etika, kemudian ada orientasi pada peserta didik, kemudian ada analisis penilaian dan pembinaan. Ya, berkomunikasi membawa dampak. Bapak dan Ibu, ini adalah kompetensi-kompetensi yang diharapkan oleh asesor ya, asesor yang nanti akan mewawancarai Bapak Ibu ketika pelaksanaan tes wawancara. Bapak Ibu, ini adalah lampirannya ya, Bapak Ibu pasti sudah punya ya daftar lampiran ini. Dan Bapak dan Ibu, saran saya untuk wawancara Bapak Ibu harus menjawab dengan cepat ya, karena nanti ketika Bapak Ibu mendapat pertanyaan dan Bapak Ibu mikirnya terlalu lama, maka itu bisa jadi juga nanti menjadi pemahaman yang mungkin asesor akan beranggapan bahwa Ibu berpikirnya kok terlalu lama gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus
menjawab dengan cepat, spontanitas ya, karena ini adalah sifatnya pengalaman. Bapak Ibu tidak perlu merekayasa ya, karena dengan jawaban yang Bapak Ibu jawab dengan cepat, spontan, maka itu bisa memberikan apa ya, efek ya atau pendapat bahwa Bapak Ibu memang menjawab ini dengan jujur ya, karena penjawabnya dengan cepat dan spontan ya, tidak perlu Bapak Ibu berpikir merekayasa jawaban. Karena nanti bisa jadi jawaban yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu ditanyakan kembali ya untuk merangkai ya atau asesor memberikan pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bisa masih berkaitan dengan jawaban yang Bapak Ibu sampaikan. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu merekayasa, tidak perlu bohong, jawab apa adanya. Bapak dan Ibu, itu adalah tips dari saya ya untuk seleksi tahap 2 wawancara calon fasilitator ya di angkatan 15. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu dan diberikan kelancaran lolos tahap 2 dan lolos tahap 3 juga ya ketika pembekalan. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya dan klik loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.